Anak-anak kita lanjut mempelajari kingdom plantae atau kingdom tumbuhan. Yang termasuk kingdom plantae atau kingdom tumbuhan ini ciri-cirinya adalah yang tidak bisa bergerak, dia multiseluler atau bersel banyak sehingga bisa diamati dengan mata secara langsung. Kemudian autotrof tadi ya, bisa menghasilkan makanan sendiri dengan berfotosintesis. Dan eukariotik. Eukariotik ini saya ulang lagi bahwa organisme ini selnya, inti selnya sudah bermembran. Kalau kingdom Monera tadi prokariotik, belum bermembran inti selnya. Kingdom plantae atau kerajaan tumbuhan ini dibagi menjadi 3 kelompok besar, yaitu Bryophyta atau lumut, Pteridophyta atau paku-pakuan, dan Spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Bryophyta sendiri dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu lumut hati, lumut daun, dan lumut tanduk. Pteridophyta atau paku-pakuan dibagi menjadi 4 kelompok, yakni Xylophytinae, Lycopodinae, Equisetae, dan Felicinae. Kemudian Spermatophyta atau tumbuhan berbiji ini dibagi menjadi 2 kelompok besar, yakni Gymnospermae atau tumbuhan berbiji terbuka dan Angiospermae tumbuhan berbiji tertutup. Ini contoh-contohnya, contoh-contoh gambarnya ya. Nah, tumbuhan lumut dan tumbuhan paku ini persamaan cirinya adalah sama-sama menghasilkan spora. Punya fase generatif dan vegetatif. Generatif ini fase yang kawin atau seksual, jadi adanya peleburan sperma dan ovum. Kemudian vegetatif ini adalah fase tidak kawin atau aseksual, jadi dihasilkan dari bagian tubuh tumbuhan itu sendiri. Hidup di tempat lembab, kemudian memiliki klorofil dan mampu berfotosintesis. Pembedanya adalah tumbuhan lumut tidak punya berkas pembuluh angkut. Apa sih berkas pembuluh angkut itu? Nah, xilem dan phloem ya. Sedangkan tumbuhan paku sudah punya. Struktur tubuhnya pada tumbuhan lumut ini belum terdiferensiasi atau belum terbagi-bagi. Ini akar, ini batang, ini daun. Nah, pada tumbuhan lumut itu belum. Kalau tumbuhan paku sudah. Pada tumbuhan paku sudah terdiferensiasi. Nah, ini contoh tumbuhan lumut. Dia punya sporofit. Sporofit ini bagian tumbuhan yang menghasilkan spora. Dan punya gametofit, bagian tumbuhan yang menghasilkan gamet. Kalau tumbuhan paku ini ya, tumbuhan paku kita sering melihatnya juga. Ini di balik dedaunannya ini ada kumpulan-kumpulan kotak spora di sini. Oke. Next, tumbuhan berbiji atau spermatofita dibagi menjadi 2, tumbuhan berbiji tertutup atau angiospermae dan tumbuhan berbiji terbuka atau gymnospermae. Ciri tumbuhan berbiji tertutup atau angiospermae, ciri-cirinya memiliki bakal biji atau bijinya terlindungi oleh daun buah atau carpels. Memiliki alat khusus yang membentuk struktur perkembangbiakan yang disebut bunga. Jadi dia punya bunga. Terbagi menjadi 2 kelompok besar, yakni monokotil dan dikotil. Nah, ini juga anak-anak pasti sudah tidak asing ya dengan istilah monokotil dan dikotil. Ini adalah contoh-contoh buah dari tumbuhan berbiji tertutup. Nah, tumbuhan berbiji tertutup ini bijinya itu diselubungi oleh daging buah. Nah, yang biasanya kita makan ini ya, buah-buahan ini. Ini adalah tabel perbedaan antara ciri-ciri tumbuhan monokotil dan dikotil. Monokotil, 1 kotiledon. Kotiledon adalah keping biji. Tulang daunnya sejajar atau melengkung. Kemudian pada batang, berkas pembuluh angkutnya tersebar, menyebar. Bunganya terdiri dari 3 mahkota bunga atau kelipatan, akarnya serabut. Kalau dikotil, itu punya 2 keping biji atau 2 kotiledon. Tulang daunnya menyirip atau menjari, berkas pembuluh angkutnya ini tersusun rapi seperti lingkaran. Ya, kalau ini tadi tersebar, ini tersusun rapi seperti lingkaran. Bunganya terdiri dari 2, 4, 5 atau kelipatannya. Sistem perakarannya tunggang. Oke, contoh-contoh monokotil dan dikotil anak-anak bisa lihat di lingkungan anak-anak. Nah, kita bahas tumbuhan berbiji terbuka atau gymnospermae. Ciri-cirinya berbiji telanjang atau tidak dibungkus oleh daun buah. Alat reproduksinya bukan bunga tetapi namanya strobilus. Ada strobilus jantan dan betina. Batangnya besar dan berkambium, berakar tunggang, ada yang serabut juga. Daunnya selalu hijau, sempit, tebal, dan kaku. Itu rata-rata ya. Ini contoh dari tumbuhan
berbiji terbuka, bagi saji, ginkgo biloba, melinjo, dan pinus. Nah, ini contoh-contohnya. Kita masuk ke kingdom Animalia. Yang masuk ke kingdom Animalia, ciri-cirinya adalah organisme yang bisa bergerak, multiseluler, heterotrof, dan eukariotik. Apa itu heterotrof? Tidak bisa membuat makanan sendiri. Kingdom Animalia ini dibagi menjadi dua kelompok besar, yakni invertebrata atau avertebrata dan vertebrata. Invertebrata atau avertebrata itu makhluk hidup yang tidak punya tulang belakang, tidak punya tulang ya. Kalau vertebrata ini punya tulang. Nah, ini contoh-contohnya. Kita bahas satu persatu. Invertebrata porifera. Ciri-cirinya dia punya pori-pori seperti spons, hidup melekat di dasar perairan, warna tubuhnya bermacam-macam. Contoh-contohnya seperti gambar-gambar berikut ini. Ini contohnya ya. Ini juga sudah anak-anak pasti akrab ya. Ada di TV, yaitu SpongeBob. Nah, ini adalah contoh salah satu tanaman spons. Ini diberi tinta ya. Pada gambar ini diberi tinta supaya bisa melihat pergerakan air. Nah, jadi terjadi pergerakan air dari luar kemudian ke dalam dan dikeluarkan lagi dari mulut sponsnya ini. Oke, menarik sekali ya. Kemudian invertebrata selanjutnya adalah Colentrata. Colentrata artinya hewan berongga. Dia punya tentakel untuk menangkap mangsa. Tentakelnya ada sel beracunnya. Tubuhnya ada yang berbentuk polip. Polip itu menempel pada tempat hidupnya. Ada yang berbentuk medusa. Medusa itu bergerak aktif melayang-layang di air. Contohnya ubur-ubur, bunga karang, opilia, hydra, dan anemon laut. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah fase medusa ya, fase medusa, fase ubur-ubur. Jadi anak-anak, yang namanya bunga karang itu sebenarnya bukan tumbuhan ya, tetapi hewan ya, masuk ke kingdom Animalia, kelompok Colentrata seperti ini. Karena itu tadi dia ada fase polip. Fase polip itu fase yang menempel. Ini kalau ubur-ubur ini fase medusa, fase bebasnya. Oke, next ya anak-anak, tentang vermes atau cacing. Nah, tubuhnya lunak, tidak bercangkang, simetris bilateral. Simetris bilateral ini punya dua simetri gitu ya. Berdasarkan bentuk tubuhnya ada 3 kelompok lagi, yaitu cacing pipih atau platyhelminthes, cacing gilik atau nematelminthes, cacing gelang atau annelida. Tubuhnya berruas-ruas seperti cincin, contohnya cacing tanah, lintah, dan pacet. Berikut ini contoh-contohnya, gambarnya. Oke, next kita ke moluska. Moluska ini cirinya dia juga bertubuh lunak, berlendir, terbungkus oleh mantel, ada yang punya cangkang juga, habitatnya di darat dan di air. Contohnya adalah cumi-cumi, gurita, siput, kerang, tiram, dan remis ya. Gurita ini kerang darah, siput laut. Ini siput laut. Next adalah arthropoda. Arthropoda ciri-cirinya dia berbuku-buku. Berbuku-buku itu berruas-ruas, tubuhnya berruas-ruas. Tubuhnya dibedakan atas kepala, dada, dan perut, terbungkus atas zat kitin yang keras, punya alat indera yang peka terhadap sentuhan dan bau, memiliki mata faset, yaitu mata majemuk. Arthropoda terdiri dari 4 kelas, yaitu insekta atau serangga, krustase, udang-udangan, arachnoidea, itu laba-laba. Contohnya, ini bangsa kalajengking, kutu, myriapoda, itu lipan, contohnya kelabang dan kaki seribu. Nah, ini gambar contoh-contoh arthropoda. Oke. Next, echinodermata. Echinodermata ini adalah hewan yang tubuhnya diselimuti duri, ada lempengan zat kapur atau zat kitin yang keras, simetri radial karena dia punya 5 lengan, terdapat sistem ambulakral untuk alat gerak, bernapas, menangkap mangsa. Ada 5 kelas yaitu Asteroidea, Echinoidea, Opiuroidea, Crinoidea, dan Holoturoidea. Ini hanya perkenalan saja ya anak-anak, jangan dianggap sulit sekali ya. Pembagian-pembagian kelas-kelas ini nanti akan dipelajari secara lanjut di tingkat SMA. Ini gambar dari contoh-contoh Echinodermata. Kita masuk ke vertebrata. Vertebrata tadi adalah kelompok hewan yang punya tulang ya.
Vertebrata dibagi menjadi 5 kelas, yaitu kelas Pisces, amfibi, reptil, aves, dan mamalia.